ya. Nah, maka dari itu maka diperoleh ini. Oke. Nah, lalu akan diperoleh X bar kritis itu 1245. Nah, ini di sini penerimaan H0 akan berbunyi H0 ditolak bila observasi lebih besar dari 1245 dan H0 diterima bila X barnya X observasinya lebih kecil sama dengan 1249. Kesimpulannya, X bar observasi adalah 1265 lebih besar daripada 1249. Dengan demikian kesimpulan kita sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi metode yang baru itu membuat tabung televisi itu lebih lama bertahan. Oke. Lalu menghitung probabilitas. Oke. Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai rata-rata sampel itu 1265. Nah, lalu yang ini ya. Oke. Yang ini. Ini merupakan nilai rata-rata umur tabung televisi proses baru dengan distribusi frekuensi yang digambar dengan garis patah-patah. Itu memiliki probabilitas 1,5%. Diambil dari distribusi frekuensi memiliki mu 1200. Ya. Nilai probabilitas dapat juga dipakai untuk melakukan uji hipotesis. Hipotesis 0 ditolak jika dan hanya jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan alfa. Nah, nilai probabilitasnya atau PR-nya di mana X bar lebih besar sama dengan angka rata-rata observasi dan X bar dan angka rata-rata observasi masing-masing dibagikan menjadi seperti ini. Oke, di sini probabilitas sama dengan X bar dikurangi mu dibagi tau bagi akar N. Nah, 1265 dikurangi 1200 dibagi 300 dibagi akar 100. Nah, di mana PRZ sama dengan lebih besar sama dengan 2,17 sama dengan 0,015 atau 1,5%. Nah, untuk kasus khusus, nah yang ini adalah sampel kecil ya, menggunakan distribusi T. Nah, ini rumusnya T observasi di mana X bar observasi dikurangi mu dibagi tau bagi akar N. Nah, dengan catatan T kritis didapat menggunakan tabel luas kurva distribusi T dengan kebebasan dengan derajat kepercayaan N-1 ya. Kalau dua rata-rata ya rumusnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau tau 1 dan tau 2 tidak diketahui, bisa menggunakan pendekatan S1 dan S2 atau standar deviasi 1 dan 2. Ini juga dengan catatan distribusi yang berlaku ada distribusi T walaupun sampelnya besar ya. Jadi kalau misalnya tau 1 dan tau 2 tidak diketahui, bisa ada pendekatan S1 dan S2 tapi tetap menggunakan T. Oke. Nah, kalau ini untuk sampel besar. Kedua-duanya juga untuk sampel besar. Nah, dengan catatan T kritisnya dapat menggunakan derajat kebebasan N-1 ditambah N2-1. Nah, ya yang ini uji hipotesis dengan proporsi sampel besar, yang ini juga untuk dua proporsi sampel besar. Oke. Contoh, suatu pabrik tahu memiliki standar produksi 85%, produksinya adalah baik. Berarti 15%-nya rusak. Suatu hari kepala bagian produksi memperoleh data bahwa kerusakan hari itu 20%. Nah, maka diminta diuji apakah hal ini bersifat random atau benar-benar kerusakan tersebut bersifat permanen, sehingga perlu perbaikan mesin. Angka 20% diperoleh dari sampel sebesar A 10, B 250, dan C 2500. Di sini menggunakan alfa 5%. Nah, pertama kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatifnya di sini adalah hipotesis penelitian kerusakan lebih dari 15%, maka membutuhkan perbaikan mesin. Sedangkan kalau H0 sama dengan 0,15 berarti kerusakannya itu sama dengan 15 atau bahkan kurang, sehingga tidak perlu perbaikan mesin. Nah, terus di sini dengan sampel 10, maka derajat kebebasannya adalah 10 minus 1 sama dengan 9. Dan
di tabelnya adalah dapat T 9,0,05. Ini 9-nya adalah derajat kebebasan, 0,05-nya adalah alfa. Maka diperoleh T kritisnya 1,8883. Untuk lebih jelas di sini ya. Ini adalah DF, degree of freedom atau derajat kebebasan 9. Lalu di sini alfanya 0,05, 1 dikurangi 0,05 dapat 0,95. Maka diperoleh ini adalah T kritisnya. Oke. Setelah itu dihitung. Kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi nilai kritisnya yang sebelah kanan yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0. Sedangkan kalau untuk yang di sebelumnya atau yang kondisi yang bersih ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, H0 diterima jika T observasinya lebih kecil sama dengan 1,833. Dan sebaliknya H0 ditolak bila T observasinya lebih besar dari 1,883. Nah, sekarang kita hitung T observasinya 0,2, 20% tadi ya, 20% kerusakan dikurangi 0,15, inilah rata-rata, dibagi 0,15 dikali 0,85, ini kondisi yang rusak ya, 0,15 dikali yang baik dibagi 10. 10 adalah si sampelnya, maka diperoleh 0,492. Nah, sekarang kita lihat 0,492 ini berada di daerah mana? Daerah arsir atau yang tidak? Oke, betul ya. Jadi yang 0,492 ini berada di daerah yang tidak diarsir. Nah, berarti kondisinya adalah H0 diterima. Nah, kalau 0 diterima, maka produksi bulan ini mempunyai tingkat kesalahan sebesar 0,2 hanyalah merupakan hal yang acak, jadi sementara. Jadi sehingga perbaikan mesin tidak diperlukan. Nah, bagaimana kalau dengan sampelnya 250? Kalau tadi kan sampelnya 10. Nah, terus kalau sampelnya besar, kita gunakan Z. Ya. Nah, caranya ini nih yang tadi saya katakan, Z 0,05 satu sisi ya. Dapat 1,645. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau H0 diterima, ini adalah kondisi yang sorry, aku lagi ngerekam, gak apa-apa. Nah, ini kondisinya adalah kalau lebih kecil daripada Z kritis, itu adalah 1,645, berarti H0-nya diterima. Sedangkan kalau lebih besar dari 1,645 berarti H0-nya ditolak. Nah, sekarang kita lihat hasil dari data Z observasi, diperoleh hasil 2,222. Nah, hasil 2,22 ini dibandingkan dengan Z kritis. Nah, berada di daerah penolakan H0. Nah, kalau daerah penolakan H0 berarti H alternatif yang diterima. Maka dengan kondisi seperti ini berarti mesin membutuhkan perbaikan. Nah, sedangkan kalau dengan sampel 2500, maka Z observasi sebesar 7,0. Nah, kalau misalnya 7,0 dibandingkan dengan 1,645 sama ya. Jadi artinya untuk sampel yang semakin besar itu menunjukkan keakuratan. Nah, kalau seperti ini maka menyatakan bahwa reparasi mesin tahu ini perlu dilakukan. Nah, kita akan coba lihat lagi berkaitan dengan uji hipotesis klasik satu sisi atau one tail. Nah, di sini ada one tail sebelah kanan. Ya, jadi di sini bila dipakai mu A lebih besar dengan tanda lebih besar. Ya, maka akan diperoleh untuk daerah kritisnya adalah untuk sebelah kanan, ya. Daerah penolakan H0-nya di sebelah kanan. Nah, sedangkan jika H alternatifnya adalah mu A-nya lebih kecil,
maka daerah penerimaan H0 bisa digambarkan seperti ini. Jadi daerah penolakan H0-nya berada di sebelah kiri dan T kritisnya itu negatif. Nah, untuk memperoleh nilai 1,64 ini kita bisa lihat dari tabel Z ya. Oke, 0,5 dikurangi 0,05 mendapat 0,45. Nah, ini kalau kita lihat ke samping kanan, samping kiri 1,64 dan ke atas 4 ya. Nah, kita gunakan contoh di sini untuk uji hipotesis klasik dua sisi. Mu 0 sama dengan 1200 dan mu A tidak sama dengan 1200. Ini menyatakan kondisi dua sisi, two tail. Ya, di sini ada dua nilai kritis yang sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau dengan dua sisi tadi alfanya, maka kan kalau alfanya 0,5 maka alfanya dibagi dua untuk kondisi dua sisi. Maka di samping kanan maupun kiri daerah penolakannya adalah 0,025. Oke. Nah, yang di daerah diarsir ini adalah daerah penolakan H0, sedangkan yang di tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Contoh, sebuah biro perjalanan menyatakan bahwa rata-rata pendapatan di Kabupaten A adalah 15.000 per bulan dan simpangan bakunya sebesar 2.000 per bulan. Di sebuah toko baru hendak didirikan di kabupaten tersebut. Nah, ini ingin mengetahui data rata-rata penduduk agar kita bisa tahu di situ pendapatan rata-rata supaya apakah ada kemungkinan atau besarnya pasar untuk daerah tersebut. Nah, di sini dibutuhkan oleh peneliti ini ada 15 orang, didapat rata-rata pendapatannya 14.000. Di situ diminta diuji kebenarannya. Oke. Mari kita lihat. Di sini adalah penyusun hipotesisnya mu 0 sama 15.000 dan mu alternatif tidak sama dengan 15.000. Dengan sampel 15 orang, maka ini karena sampel kecil maka menggunakan distribusi T kritis. T 0,02514 sama dengan 2,145. Nah, maka ini adalah daerah kritisnya. Batasannya adalah minus 0,145 dan positif 2,145. Lebih besar dari itu ataupun lebih kecil dari itu penolakan H0. Nah, lalu dihitung 14.000, observasinya dikurangi 15.000 dibagi 2.000 bagi akar 15 adalah jumlah sampelnya, maka diperoleh 1,936. 1,936 berada di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima. H0 diterima, maka pendapat Biro Penelitian masih bisa dibenarkan. Nah, ini cara melihat tabel Z untuk dua arah. Alfanya 0,05. Nah, karena dua arah maka dibagi 2. Jadi 0,025. Maka 1 dikurangi 0,025 mendapat 0,975. Nah, lihat ke samping DF-nya, derajat kebebasannya 14. Lalu dari bagian 0,975 maka diperoleh 2,145. Oke, ini kalau sampel besar ya. Di sini sampelnya 200 orang. Oke, N-nya 200 menggunakan kurva normal. Z kritis 1,96 di mana alfa 5%. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka tersebut dalam rumus, diperoleh minus 7,272. Nah,
Ini nilai 7